Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaiza Fitri, salah satu mahasiswi dari Institut Teknologi dan Bisnis Ummul Qura. Saya dari Prodi Manajemen. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Poin pertama yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan memiliki makna bahwa perubahan harga yang memberikan pengaruh terhadap perubahan jumlah permintaan. Permintaan dikatakan elastis apabila perubahan harga yang sedikit saja menyebabkan jumlah perubahan permintaan yang sangat besar. Namun sebaliknya, permintaan dikatakan tidak elastis apabila perubahan harga tidak terjadi, namun jumlah permintaan relatif tetap. Dan juga ada 4 faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Faktor pertama adalah barang substitusi. Barang substitusi artinya barang pengganti. Jadi semakin banyak barang pengganti, maka semakin kecil elastisitasnya. Namun semakin sedikit barang pengganti, maka semakin besar elastisitasnya. Nah, faktor yang kedua yaitu jumlah pendapatan yang dibelanjakan. Orang yang memiliki pendapatan besar, perubahan harga tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah permintaannya. Artinya, semakin besar pendapatan, semakin kecil elastisitas. Namun, bagi orang yang berpenghasilan sedikit, ketika terjadi perubahan harga akan berpengaruh terhadap jumlah permintaannya. Ketika harga naik, mungkin orang akan mengurangi jumlah permintaannya. Jadi, semakin kecil pendapatan, permintaannya semakin elastis. Dan faktor ketiga yaitu jenis barang. Barang primer memiliki elastisitas permintaan yang kecil, sedangkan barang-barang sekunder atau tersier memiliki elastisitas pendapatan yang relatif besar. Barang primer seperti kebutuhan pokok, walaupun terjadi perubahan harga, jumlah permintaannya relatif tidak banyak berubah karena memang sangat dibutuhkan. Dan selanjutnya yaitu faktor yang keempat, jangka waktu analisis. Semakin panjang jangka waktu analisis, hasil analisisnya akan menunjukkan elastisitas yang kecil. Namun sebaliknya, semakin pendek jangka waktu analisis, hasil analisis akan menunjukkan elastisitas yang besar. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu konsep koefisien elastisitas permintaan. Merupakan sebuah nilai yang menunjukkan tingkat elastisitas permintaan dimulai dari angka 0 sampai dengan tak hingga. Semakin kecil nilai koefisien menunjukkan barang tidak elastis, tetapi apabila semakin besar, menunjukkan nilai barang tersebut memiliki elastisitas yang tinggi. Berdasarkan koefisien elastisitas dibagi menjadi 5. Pertama yaitu barang yang memiliki elastisitas permintaan. Ciri utamanya nilai koefisiennya yaitu ED lebih besar dari 1. Dan yang kedua yaitu barang elastis uniter. ED sama dengan 1. Apa artinya? Yakni ketika jumlah permintaan turun 50 menunjukkan bahwa harga naik 50. Perbandingan antara perubahan harga dan perubahan permintaan sama persis. Dan yang ketiga yaitu permintaan elastis sempurna. Walaupun harga tidak berubah, namun jumlah permintaan berubah-ubah relatif fluktuatif sesuai dengan kondisi. Dan yang keempat yaitu permintaan inelastis. Artinya perubahan harga tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan jumlah permintaan. Ciri utamanya nilai ED kurang dari 1. Dan yang terakhir adalah permintaan inelastis sempurna. Di sini walaupun berapapun harga berubah, jumlah permintaannya relatif tetap tidak berubah. Dan masuk pada poin yang kedua yaitu elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran memiliki makna bahwa kondisi di mana terjadi perubahan harga akan berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Semakin besar pengaruh perubahan harga menunjukkan barang semakin elastis. Namun sebaliknya, ketika pengaruh perubahan harga kecil terhadap jumlah penawaran menunjukkan sebuah barang elastisitasnya rendah. Ada 3 faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Faktor pertama adalah kapasitas produksi perusahaan. Kapasitas produksi menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan barang atau jasa. Semakin besar kapasitasnya menunjukkan akan menyebabkan penawaran semakin elastis. Namun, semakin kecil kapasitas produksinya, penawaran semakin tidak elastis.
Dan yang kedua adalah jenis barang yang diproduksi atau persediaannya. Jika barang tersebut mudah rusak, maka permintaan akan kurang elastis. Namun jika barang tersebut awet, maka kemampuan elastisitasnya menunjukkan elastisitas yang besar. Dan faktor yang ketiga adalah jangka waktu analisis, sama persis seperti elastisitas permintaan. Jangka waktu juga memiliki pengaruh terhadap elastisitas penawaran. Semakin panjang waktu analisisnya, elastis yang dihasilkan semakin kecil. Tetapi semakin kecil waktu analisisnya, elastis yang dihasilkan semakin besar. Berikutnya, koefisien elastisitas penawaran sama dengan konsep koefisien elastisitas permintaan. Koefisien penawaran menunjukkan nilai tingkat elastisitas penawaran dimulai dari angka 0 sampai dengan angka tak hingga. 0 menunjukkan penawaran tidak elastis dan tak hingga menunjukkan penawaran sangat elastis. Berdasarkan koefisiennya, ada 5 jenis penawaran. Pertama, kurva penawaran elastis. Artinya, perubahan sedikit terhadap harga akan menyebabkan jumlah penawaran berubah begitu besar. Dan yang kedua yaitu kurva penawaran elastis uniter atau ED sama dengan 1. Di sini persentase perubahan harga sama persis dengan persentase perubahan jumlah penawaran. Jika harga berubah 50% naik, maka jumlah penawaran juga akan naik 50%. Dan yang ketiga yaitu kurva elastis sempurna. Di sini menunjukkan bahwa berapapun produksinya, berapapun jumlah penawarannya, jumlah penawaran maka harganya relatif tetap atau harga tidak berubah. Namun penawaran menunjukkan perubahan yang sangat sublatif. Yang keempat yaitu kurva penawaran tidak elastis, di mana perubahan harga tidak terlalu memberikan pengaruh besar terhadap jumlah penawaran. Dan yang terakhir yaitu kurva penawaran inelastisitas sempurna. Walaupun harga berubah, namun jumlah penawarannya tetap. Demikian pemaparan singkat dari elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.